Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore buat teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Oke, pada hari ini saya menyempatkan buat video, mungkin dikarenakan cuacanya ekstrim banget ya. Jangan lupa nih buat teman-teman like and subscribe, bila perlu komentar. Kalau misalkan ada mau sharing-sharing, kita sharing bersama. Di sini saya tekan kembali, bukan guru ataupun bukan orang hebat, tapi di sini hanya sekedar sharing-sharing aja, yaitu menyampaikan apa yang terjadi ataupun pengalaman saya di kandang seperti ini. Oke, buat teman-teman, mungkin pembahasan pada hari ini sangat simpel dan sangat sederhana, yaitu tentang dunia perkelincian. Terutama yang mungkin bisa dikatakan, yang mungkin bisa dikatakan yaitu perbedaan-perbedaan ataupun problem-problem yang sering kita temui di kandang. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu menyelamatkan anak kelinci yang HVL-nya berbeda-beda. Nah, kalau buat para peternak biasanya kalau mengawinkan kelinci itu selalu berbarengan, entah 5 induk, entah 10 induk, dan beberapa lainnya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan jika terjangkit suatu problem masalah pada satu induk, dia bisa menitipkan anak-anaknya pada induk-induk yang lain. Jadi mereka tidak khawatir. Nah, apalagi kalau misalkan banyak anakan, ada yang sedikit, banyak anak, ada yang sedikit. Nah, kita yang banyak dititipkan aja masing sedikit. Nah, ini menjerumus ataupun berhubungan dengan kelinci tersebut. Nah, kalau misalkan kita pembahasan pada hari ini, jadi kita pembahasannya ini tentang HPL yang tidak sama. Ya mungkin jangan kata-kata HPL ya, mungkin bisa kurang agak ribet, yaitu tentang tanggal kelahiran yang tidak sama. Nah, contohnya ini di depan kalian. Ini perbedaan antara kelinci 1 dan kelinci 2 yang mungkin dikatakan beda 7 hari toh sobat. Nah, jadi kita bahas ini hari ini yaitu cara menyelamatkan kelinci yang mungkin kalian tidak berbarengan dengan kelinci lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya garis bawahi ya buat kalian teman-teman. Terserah kalau mau ikuti silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini kelinci HVL-nya beda 7 hari. Kenapa seperti ini? Dikarenakan ada indukan yang problem. Nah, berhubung saya nggak banyak yang ngawinin kelinci, jadi ini ada 2 indukan yang mau ngelahirin, ya ini anak-anaknya. Tapi si indukan ini satu bermasalah ya teman-teman. Dikarenakan si induknya ini terjangkit suatu masalah seperti penyakit koksi, yaitu mungkin bisa penggangguan pencernaan. Tapi alhamdulillah sekarang induknya udah bener ataupun sembuh kembali. Nah, gimana sih caranya agar si kelinci yang terhambat oleh induknya, bukan terhambat ya, gangguan pada induknya, agar si kelinci ciliknya bisa selamat. Gini sobat ya, kalian perhatikan dengan seksama, mudah-mudahan kalian bisa dimengerti. Ini kan si kelinci ini kan udah lahir duluan, si kelinci Fujiloop ini lahir duluan, jadi beda 7 hari. Nah, contoh gini, ada kelinci yang tanggal 1 dengan tanggal 7. Nah, otomatis yang tanggal 1 ini udah lahir duluan dan tanggal 7 yang terakhir. Ini tanggal 1 dan ini tanggal 7. Ini beda induk, cuman emang anakannya sedikit ya, 4 sama 3 yang mungkin cukup ya buat penyelamatan tersebut. Di garis bawahi, kalau misalkan ada anakan banyak ya terserah kalian mau diterapkan enggak. Yaitu tapi berhubungan ini dengan pemaksaan juga kepada induk-induknya. Walaupun ada agak-agak anarkis ya, cuman saya ingin mencoba menyelamatkan aja. Ini kan tanggal 1 dan ini tanggal 7. Kalau konsep saya di kandang gini, si tanggal 1 ini kan otomatis dia udah bener-bener gede ataupun bener-bener bisa menyusui secara sempurna pada induknya. Otomatis si kelincinya pertumbuhannya sangat pesat, namanya kelinci sedikit ya. Pertumbuhan si kelincinya ini sangat pesat dan si ini kan baru lahir. Sedangkan si indukan kelinci ini ada problem yang masalahnya tadi saya sebutkan, yaitu penyakit koksi. Nah, gimana sih cara menyelamatkan si kelinci anakan yang baru merah-merah ini baru lahir? Gini sobat, si kelinci yang tanggal 1 ini kan udah gede, bukan udah gede ya, udah cukup ibaratnya kuat untuk menyusu. Kita ambil si kelinci yang tanggal 1 ini dari kotak dan dipindahkan dan dioper alih, yaitu ibarat ditransit ke box yang ke tanggal 7. Nah, si tanggal 7 ini dipindahkan ke box yang tanggal 1. Nah, karena hal seperti ini jadi disebutnya pemaksaan. Nah, kenapa hal seperti itu? Jadi saya mengejar buat
anak kelinci ini agar bisa mengejar ke si tanggal 7. Nah, otomatis kan kalau misalkan si kelinci ini kan anaknya 4. Nah, saya ngejar anakan yang tanggal 3 ini nih. Nah, kalau misalkan si kelinci ini pertumbuhannya sangat kencang, sangat cepat, si kelinci yang tanggal 7 kalau misalkan dia bagus meresap air susunya, dia otomatis akan menyusul ke si kelinci tanggal 7. Nah, mungkin agak dikatakan ekstrim juga ya, sobat-sobat ya. Nah, si tanggal 7 ini kita keluar si tanggal 1 yang mungkin udah lebih dahulu dilahirkan, kita keluarkan dari kotak si induknya, kita tuker sama yang tanggal 7 ini agar si tanggal 7 ini bisa menyusul yang tanggal 1. Tapi sobat, mentang-mentang dipisahkan ataupun di beda tempat, kalian lupa ini nggak disusun, nggak boleh seperti itu. Jadi kalian setiap malam ataupun setiap hari kalian yang satukan ini ke induk yang si tanggal ini, yang kelinci yang dititip ya, agar mereka lebih dulu disusui agar bisa melebihi ataupun menyusul yang kelinci yang ini ya, kelinci yang tanggal pertama lahir tanggal 1. Nah, setelah seperti itu kalian kan setiap hari nyimpen nih agar si kelinci ini bisa menyusul ke tanggal ini. Nah, jangan lupa juga kalian ambil paksa si induknya yang asli ini untuk menyusui. Mungkin dikatakan cukup ekstrimnya 1 kali aja nggak apa-apa, sehari dipaksa ini ke tanggal si ini. Jadi mungkin bisa dikatakan si kelinci ini kan lebih dulu dia pasti dikatakan si kelinci kan air susunya itu beda-beda ya, entah ada yang nyusui malam, pagi, dan siang. Nah, otomatis kan si kelinci yang tanggal 7 ini kan pesat banget nih, dikarenakan air susu si induk asli ininya banyak. Nah, otomatis dia lebih berkembang lebih cepat. Nah, mungkin ini bisa terhambat, mungkin dikatakan terhambat ini si tanggal 1 ini hanya mendapatkan air susu yang sangat sedikit ketimbang si tanggal 7. Ya, emang tujuan kita seperti itu agar si tanggal 7 ini bisa menyusul si tanggal 1. Nah, kalau misalkan kita udah menyusui setiap hari seperti itu ya, sobat, saya tekankan kembali. Si tanggal 7 ini selalu ditaruh dalam nestbox ibunya ya, jangan sampai dipisahkan. Yang dipisahkan yaitu yang di tanggal 1. Yang tanggal 7 ini selalu disatukan di nestbox ke ibu titipnya itu agar mereka bisa lebih menyusul si tanggal 1. Nah, kalau misalkan setelah seperti itu, kalian setiap hari si induknya juga paksa kembali, yaitu untuk menyusui si tanggal 1, yaitu anak murni dari si ibunya tersebut. Nah, kalau ini kan ibu titipan. Nah, jadi ini anak asli. Jadi mereka itu dipaksa untuk menyusui 2 kali secara garis besar, 2 kali sehari, yang mungkin bisa dikatakan ekstrim ya. Kadang-kadang mungkin bisa kita ini hanya ya anak aslinya dapat susunya sedikit banget, dan si anak titip ini mendapatkan air susu yang lebih banyak. Tujuannya emang seperti itu ya sobat ya, agar bisa menyusul si tanggal 7 ini menyusul tanggal 1. Nah, setelah contoh deh, setelah 1 minggu kemudian ya, kalian, saya ulangi lagi takut nggak paham ya, buat para pemula mungkin peternak bisa lebih paham. Si tanggal 1 selalu, si tanggal 7 gitu, maaf ya, si tanggal 7 selalu disatukan di dalam ibunya titip ini, di dalam nestbox, jangan dipisahkan agar mereka lebih bisa menyusui si keinduknya tersebut agar bisa menyusul si tanggal yang 1 ini. Nah, setelah seperti itu kalian paginya ambil si ibu murni ataupun ibu aslinya ini untuk dipaksa menyusui kembali si anak kandungnya ini ya, agar tidak mati tentunya lah, seperti itu. Nah, kalau misalkan udah seminggu, otomatis si tanggal yang terakhir ini kan bisa menyusul si tanggal yang pertama ya, entah bulunya lebih cepat dan lain-lain, entah matanya ibaratnya sekasar kata bisa dibuka ataupun melek. Nah, kalian satukan kembali si anak titipan dan anak kandungnya ini agar disatukan kembali. Nah, kalau misalkan udah disatukan kembali, otomatis
si kelinci tersebut kan kalau misalkan si ini kan lebih kuat, otomatis dia bisa lebih bersaing ketimbang kelinci yang mungkin bisa HPL-nya berbeda-beda ya sobat-sobat ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa dikatakan HPL-nya beda tapi bisa menyusul si kelinci tersebut dalam segi hal, yaitu segi hal pemaksaan. Walaupun misalkan agak ekstrim, saya juga ingin menolong aja yang si kelinci ini, bayi kelinci ini agar hidup. Ya sebenarnya sih saya nggak mau deh, karena kan mungkin dikatakan kasihan ya. Nah, jadi ini perbedaannya sobat ya. Ini yang lebih HPL-nya yang lebih dahulu, dan ini yang lebih terakhir, di antara tanggal 1 dan tanggal 7. Nah, ini dia. Jadi si ini biar lebih menyusul. Nah, sekarang saya satukan kembali agar si kelinci tersebut bisa berebut pada normal pada ibu-ibunya ataupun ibu titipan dan ibu kandungnya. Oke, mudah-mudahan buat kalian bisa dimengerti. Kalau misalkan belum dimengerti lagi, coba tolong cerna. Ya mungkin saya juga agak ribetnya menjelaskannya karena kan media-medianya itu kadang-kadang suasananya itu nggak kondusif ya, hujan terus, jadi juga di dalam ruangan, di dalam kandang gelap. Nah, buat sobat-sobat jangan lupa ya like and subscribe video ini bila kalian suka. Kalau misalkan bermanfaat, tolong kalian terapkan. Kalau misalkan kalian tidak suka dengan konsep saya, tolong jangan hiraukan, anggap saja itu angin berlalu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya video-video hal kecil seperti ini. Oke, buat kalian semoga sehat selalu, jaga kesehatan dan kondisi kalian. Saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.